Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, ataupun sore. Assalamualaikum Bang Nazarman, selaku ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nazarman ini ketua umum Lembaga Sriwijaya Upah Timur. Malam ini kami buat sebuah podcast ya. Awal podcast ini video pertama. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan dalam video yang kami upload ini. Nantinya kami hanya berusaha untuk dapat menyampaikan sejarah-sejarah yang telah hilang atau tersilamkan. Jadi di Lembaga Sriwijaya Upah Timur ini kembali ingin mengangkat peradaban sejarah tersebut. Baik, keluargaku, seluruh anggota Lembaga Sriwijaya Upah Timur, baik pun yang di Bengkulu, se-Subaksel, se-Sumatera, se-Indonesia, bahkan se-mancanegara. Saat ini video pertama ini video untuk pengenalan dari Bapak Nazarman ya. Ini aku panggil Bapak apa Abang aja ini? Ya, abang aja. Abang aja. Oke. Bang Nazarman selaku Pak Ketum. Gimana Bang? Untuk Lembaga Sriwijaya ini ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Pertama, yang harus kita pertanyakan, sejauh mana sih lembaga ini sudah berdiri? Dan apa tujuan atau motivasi dari pembuatan lembaga ini? Coba Bang Nazarman jelaskan supaya pemirsa semua bisa paham, bisa tahu apa sih tujuan tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semuanya, salam sejurai, seketurunan, suku anak dalam Sriwijaya. Dimanapun mereka berada, baik di Bengkulu, di Kusma, di Lampung, di Jambi, Subaksel, dan umumnya Nusantara. Oke. Lembaga ini ada sebuah organisasi yang memang khusus sejarah, adat, dan budaya. Dia memang bekerja menelusuri sejarah, adat, budaya, warisan peradaban masa lampau yang telah hilang akan kita buka kembali. Kita pelajari kembali sebagai jati diri bangsa Indonesia yang memang luar biasa. Mungkin generasi muda kita sudah banyak lupa, oleh karena itu bahkan banyak yang tidak diketahui lagi. Makanya di sini ada motivasi keluarga besar kita, saudara-saudara kita yang mewakili adik-adik kita dari Subaksel ya, ada dari Bisma, ada dari Lampung, ada dari Jambi, ada dari Bengkulu. Nah, mereka ini mau berwacana untuk membuat sebuah organisasi. Nah, dasar kesepakatan inilah maka dibentuklah sebuah organisasi yang bernama Lembaga Sriwijaya Upah Timur. Itu dasarnya ya. Jadi apa tujuannya? Ini sebenarnya gampang ya, untuk menghimpun, himpun daripada terah atau cucu turunan Sriwijaya itu sendiri, yang selama ini memang telah berpencar biak. Jadi kita tidak tahu lagi keberadaannya di mana-mana. Nah, oleh karena itu maka harus dihimpun untuk menyatukan kembali sebagai kekuatan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Itu. Nah, kita dengan terhimpun tadi, mari kami ingin kita kaji kembali
Iya. Peradaban yang telah hilang itu Hilang ya. ya di dikaji kembali, dipelajari kembali, diwarisi kembali. Nah, kenapa? Karena menurut pengamatan kami selama ini mungkin ya penjajahan dulu, karena bangsa Indonesia mungkin lama dijajah. Ya. Untuk melemahkan bangsa Indonesia ini, maka penjajah berupaya memutus tali rantai kita dengan para leluhur kita untuk melemahkan daripada kita. Nah, jadi seakan-akan kita berpikir bahwa kita ini, leluhur kita ini enggak hebat, atau enggak memiliki power. Nah, seakan begitu, maka diputus. Kenapa diputus? Supaya kita tidak mengetahui jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, jadi kalau itu tidak diputus, maka nanti timbul semangat. Nah, makanya diputus. Nah, diputus inilah salah satu untuk melemahkan bangsa. Dengan demikian, dengan beberapa lama terputus tadi mengakibatkan lupa sejarah. Oke. Nah, lembaga ini didirikan pada tahun 2012. 2012. Ya, 2012. Sekarang 2023. Ya, sudah 11 tahun. 11 tahun. Ya, 11 tahun cukup. Alhamdulillah lah. Lama ya? Udah lama, luar biasa. Jadi sampai hari ini sebenarnya sudah banyak juga capaian-capaian didapat ya. Nah, jadi lembaga ini mempunyai legalitasnya. Oh, legalitas sudah. Ya, legalitasnya sudah. Secara hukum sudah terdaftar. Memiliki ya pokoknya aturan negara sudah diikuti. Oke. Ya. Nah, terus capaian yang didapat sampai hari ini sudah juga banyak. Di antaranya kita bisa bersama dengan Raja Nusantara datang ke Bengkulu kemarin. Kita juga telah membuat sebuah balai agung di kaki Bukit Raja Mendaru ya. Di mana itu, Pak? Di Cancap. Ya. Oh, di Kabupaten Kaur. Di Kabupaten Kaur dan Kawasan Kaur dalam Bengkulu Selatan. Ya. Kemudian kita telah membuat prasasti ya. Prasasti yang ditandatangani para Raja Nusantara. Sudah kita bikin, nanti akan kita pasangkan di tempatnya di Mosaung sana kan, di Bukit Kumbang sana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, ada kita telah membuatkan selama petualangan lebih kurang ya, sebelum pendiri lembaga juga sudah bertualang, tapi sendiri mungkin sudah makan waktu 20 tahun lebih. Nah, maka kita buat suatu kesimpulan, terbitlah buku. Nah, jadi buku ini kita buat nanti dengan judul Mengungkap Kerajaan Seribu Jayu, Peradaban Manusia Pertama di Bumi Ibu Pertiwi Nusantara, judulnya. Nah, itu. Jadi itu dapat dan lain sebagainya, sudah banyak sih. Termasuk ini langkah-langkah kita untuk mengungkap peradaban yang tenggelam ini. Nah, bagaimana cara kami mengungkapnya? Kami bukan duduk di sini saja. Kami buktikan di lokasi, datang ke lokasi segala macam. Maka terbitlah buku ini. Nah, ini nanti ini kita rencana mau kita bedah buku ini, kita pelajari sama-sama. Mudah-mudahan menjadi ya nambahan pengetahuan lah bagi kita semua untuk memahami sejarah. Aku rasa itu yang perlu disampaikan saat ini. Oke, jadi buku ini sebenarnya tidak dikarang secara individual ya? Tidak instan ini pembentukan pengarangan buku ini? Oh tidak, buku ini memerlukan waktu lebih kurang 20 tahun. Wah, lama ini. 20 tahun bukan waktu yang dekat. Ya, jadi kita yang secara rutin dulu lebih kurang 10 tahun lah kan. 10 tahun ya? Yang rutin ke lokasi. Di mana yang diduga peninggalan peradaban itu kita datangi situsnya, bekas-bekas candinya, dipelajari lagi. Ya, kita buktikan apakah betul ini masuk
dalam kategori memang ada buktinya. Dan kalau tidak ada buktinya namanya dongeng nanti kan. Oke. Nah itu buku waktu yang lama. Nah nanti kalau persoalan buku nanti kita lain kali ya. Oke. Nah, gambarnya. Oke. Ini Bang Nazarman masih ada nih yang kemungkinan masih ada beberapa penonton kita nih yang penasaran. Sebenarnya Sriwijaya Kupu Timur ini terbentuknya Sriwijaya dan hilangnya peradaban Sriwijaya ini dari tahun berapa? Ya kalau makanya nanti kita begini ya, karena itu sebuah kita sudah buat jadi buku. Jadi kalau cerita itu nggak bisa setengah-setengah. Oke, itu next ya nanti kita di part selanjutnya. Karena kalau setengah-setengah nanti bisa gagal paham. Iya betul. Ya, nanti. Jadi pantengin terus ini, tunggu Ya. terus ini video Ya. kita yang selanjutnya. Ya. Masih banyak pembahasan. Ya masih banyak. Kita kupas tuntas nanti. Kapan peradaban agung ini dimulai? Kapan berakhir? Setelah itu sampai ke negara Indonesia ini runtutannya gimana? Kita kupas. Oh semuanya Tuntas. Nanti kita kupas dalam channel ini kita kupas. di channel Sriwijaya Kupu Timur. Ya, tidak ada di channel lain. Kita Tunggu. kupas tuntas. Nah nanti silakan kepada para pakar, mohon maaf ya, para sejarawan untuk mendengarkan, mengkritisi masukan yang positif nanti kalau sejarah ya. Dan bahkan kita nanti kita buka termasuk undang-undangnya. Gimana sih Secara hukum ya, ya. secara hukum kerajaan itu ada aturan enggak ya, kita buka ada aturannya. Bagaimana hukum tata negaranya ya, hukum tata negaranya kalau dalam bahasa lama itu bertata negari. Oh gitu. Negara ada hukumnya enggak? Nah, kita buka. Tapi jangan sekarang ya. Oke. Di lain kesempatan Ya. kita bakal bahas Ya. video selanjutnya. Ini penasaran. Saya ada penasaran lagi nih. Masih ada satu penasaran. Ya. Kemungkinan bukan hanya saya, mungkin yang lain juga penasaran. Ada pernyataan Bang Nazarman ini tadi. Pernyataan tentang bahwa waktu penjajahan Belanda, kolonial Belanda, sejarah Sriwijaya Kupu Timur itu seakan-akan dihapus di peradaban untuk menghilangkan jejak tentang kekuatan mungkin ya, kekuatan waktu itu kerajaan tersebut agar tidak ada pemberontakan, mungkin seperti itu. Nah kalau memang sebenarnya seperti itu, artinya kita sama dengan keadaan sekarang yang menimpa Palestina. Saya juga mau menyampaikan save for Palestine. Ya. Gimana ceritanya? Bisa masuk, bisa nyambung ke ceritanya. Sebenarnya Belanda kan menggunakan politik adu domba ya. Untuk menguasai satu wilayah itu kan Belanda harus menggunakan politik adu dombanya. Nah makanya harusnya mereka ini bersaudara ini dipecah hubungannya. Supaya tidak bersaudara, supaya bisa menguasai satu kan. Nah oleh karena itu trik mereka bagaimana putuskan ke jalur para leluhurnya ya, memutus ya mataran saya supaya kita tidak memahami itu kira-kira begitu. Itu yang terjadi kan, sehingga kita lupa sejarah bangsa dan negara Indonesia ini. Dan kadang kita berpikir kita datang dari sana lah, dari sini lah, segala macam. Ada yang berasumsi ke sana kemari, padahal leluhur Indonesia di sini lah. Indonesia ini lah. Ya, yang datang mungkin ada ya. Tapi ada leluhur Indonesia yang asli berdomisili di sana. Sisa-sisa bekas surga sekarang ini yang ada. Ya, itu kan leluhur yang pertama yang sebelum datang dari mana-mana terjadi perkawinan silang, ada ras yang asli. Itu yang melahirkan kita ini. Ini yang kita anggap kadang-kadang semuanya kita ke ke luar negeri, sejarah ada dari mana macam-macam, tapi kita lupa mengangkat yang di pribumi sendiri. Kan itu yang ada saat ini nggak digali. Iya, kita berpikir bahwa waktu mereka datang dulu kan kosong. Otaknya kan ada kosong. Padahal
Penduduknya tidak ada penduduknya. Jadi mereka datang itu seakan-akan menemukan pulau yang kosong. Iya. Oh. Padahal tidak begitu. Dianggap tidak punya penghuni, tidak punya penghuni. Padahal sudah ada penghuninya. Nah, mereka datang perkawinan silang, akhirnya terjadi kita ini. Kan kadang-kadang kita baca dari luar saja, nah kita membaca dari dalam. Jadi banyak itu yang perlu kita perbaiki sama-sama nanti kan, kira-kira begitu. Oke. Ya. Bang Nazarman, kita sama-sama tahu ini. Mungkin di YouTube juga ada ya. Pernah teman-teman yang nonton mungkin sudah pernah dengar cerita apa, pernah nonton atau pernah baca. Sebenarnya setahu saya Sriwijaya Ufuk Timur ini, Kerajaan Sriwijaya ya. Ini lembaga. Kerajaan Sriwijaya itu pusatnya katanya di Palembang. Nah, Sriwijaya ini sebenarnya kalau menurut sejarah yang pernah saya dengar merupakan kerajaan terbesar yang bergerak di bidang bisnis ya. Dia bisa bisnis ke luar negeri sampai ke mancanegara kemanapun. Bukan itu yang mengundang adanya penjajah-penjajah baik dari Inggris ataupun Belanda ataupun Jepang yang datang ke Indonesia gara-gara ini kekuatan itu. Bukan? Enggak, jadi begini, nanti itu kita lain waktu aja ya. Oke. Lain waktu. Ya, oke ya. Oke ya, selamat ya. Oke, makasih. Baik, untuk podcast saat ini kami anggap selesai. Kita lanjut di video berikutnya. Tunggu video selanjutnya, kita akan bahas tentang kejayaan Sriwijaya lebih dalam lagi. Oke, makasih. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.